Menyimak juga merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan saat kita menerima pesan dan melibatkan serangkaian proses mental. Nah, mengapa menyimak melibatkan proses mental? Karena menyimak bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi bagaimana kita mampu memahami atau mengerti pesan yang disampaikan oleh orang lain atau pesan yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Nah, di sini ada unsur-unsur dari menyimak, yaitu pembicara, penyimak, isi simakan, dan medianya. Nah, di sini pembicara yaitu orang yang menyampaikan pesan. Nah, kalau penyimak yaitu orang yang menyimak pesan yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Nah, kalau di sini isi simakannya yaitu pesan yang disampaikan oleh pembicara dan disimak oleh penyimaknya. Ya, yang terakhir yaitu media. Medianya yaitu bisa media cetak, bisa televisi dan radio. Berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pikiran yang ada dalam diri yang melibatkan orang lain dalam menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kata-kata. Ada pula yang mengartikan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Unsur pokok berbicara. Dalam berbicara tentunya diperlukan berbagai unsur agar kegiatan tersebut dapat dikatakan suatu kegiatan berbicara. Ada 5 unsur pokok dalam berbicara, yaitu yang pertama, komunikator adalah sekelompok orang yang menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan pada orang lain. Yang kedua, pesan adalah lambang yang bermakna yang mengembangkan pikiran komunikator. Yang ketiga, komunikan, seorang atau sejumlah orang yang menjadi komunikator ketika ia menyampaikan pesannya. Yang keempat, media adalah sarana untuk menyalurkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang kelima, efek. Efek adalah respon atau reaksi dari komunikan ketika menerima pesan dari komunikator. Pengertian keterampilan membaca merupakan keterampilan reseptif bahasa dalam bentuk tulisan. Keterampilan ini bisa dikembangkan secara terpisah dari keterampilan mendengar dan juga keterampilan berbicara, namun akan selalu terhubung dengan keterampilan menulis. Kalau menurut pendapat saya, keterampilan membaca juga merupakan cara agar kita berbahasa, yakni untuk mewujudkan pemikiran kita dalam bentuk tulisan. Di sini saya dapat mengambil sebuah kunci penting yang harus kita kembangkan saat membaca sesuai dengan intonasi sehingga tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah para pendengar. Adapun jenis-jenis membaca yaitu yang pertama adalah membaca permulaan, membaca teknik atau biasanya disebut dengan kelas rendah. Dan yang kedua membaca lanjut atau membaca dalam hati, ataukah bisa disebut dengan membaca kelas tinggi. Tujuan membaca, ada beberapa tujuan membaca, yaitu 1. Bertambahnya wawasan tentang bahasa Indonesia. 2. Pengetahuan yang menyangkut kata bentukan atau morfologi. Dan yang ketiga, pengetahuan yang menyangkut kata tulis bahasa Indonesia. Dan yang keempat, yaitu pengetahuan yang menyangkut kalimat bahasa Indonesia. Keterampilan menulis adalah sebuah kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulisan. Keterampilan menulis yaitu terdiri dari unsur-unsur menulis. Di sini ada 4 unsur menulis, yaitu yang pertama gagasan. Dalam hal ini, gagasan adalah ide, opini,
pengalaman atau pengetahuan yang diungkapkan oleh penulisannya. Dan yang kedua adalah eksposisi. Eksposisi adalah pengungkapan gagasan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dan yang ketiga adalah tatanam. Tatanam adalah aturan atau tata tertib pengembangan dan penyusunan gagasan yang biasa dipedomani penulisan. Nah, yang terakhir yaitu saran. Saran adalah alat untuk menyampaikan gagasan, yaitu menyangkut kosakata dan tata tertib bahasa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan yaitu hasil diskusi kami mengenai 4 aspek keterampilan berbahasa Indonesia. Di mana 4 aspek keterampilan berbahasa Indonesia ini, yang pertama mendengar atau menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang terakhir menulis. Di mana keterampilan menyimak dan berbicara merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam tulisan. Sekian dan terima kasih.